Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Taruna Perdana Aprilianto Catur Pramono dengan nomor NIT 21.3.13.008 Program Studi Teknik Budidaya Perikanan kelas A. Di sini saya akan membawakan mata kuliah pengantar maritim Indonesia dengan materi evolusi kepulauan Indonesia. Tentu kalian sudah mengenal yaitu garis Wallacea dan garis Weber. Yang garis Wallacea, garis Weber merupakan garis khayal yang memisahkan antara benua Asia dan benua Australia yang memanjang dari utara hingga selatan, dari Selat Makassar hingga perbatasan Bali dan Lombok. Tentu apa yang membedakannya yaitu jenis fauna dan flora. Jenis fauna yang proses geologi ini terjadi pada ribuan tahun bahkan jutaan tahun yang lalu. Albert Wegener, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, yang pertama kali memperkenalkan continental drift, yaitu pengapungan pulau terapung. Karena beliau mengeluarkan buku tersebut, buku yang berjudul Origins of Ocean and Continents pada tahun 1915, dia dianggap suatu pemikiran yang bersifat radikal pada masa tersebut. Hipotesa ini menyebut bahwa bentuk benua-benua yang dahulunya benua ini menjadi satu superkontinen yang disebut dengan benua Pangea. Proses evolusi kepulauan Indonesia ini, benua tersebut terbelah-belah, beberapa samudra muncul di sela-selanya, kemudian 150 juta tahun yang lalu atau masa Jurassik akhir, blok Sunda yang sebelumnya bergabung dengan blok Gondwana mulai bergeser dan menjadi ke arah perlahan ke ekuator dan terus berkembang hingga terbawa ke wilayah Asia Tenggara menurut Audrey dan Charles tahun 1981. Tahap awal pembentukan kepulauan Indonesia dimulai pada 53 juta tahun yang lalu atau masa Eosen awal. Berikut penjelasannya. Oke, ini berikut gambarannya. Ini paparan Sunda. Paparan Sunda dikenal sebagai Sundaland atau Tanah Sunda adalah sebuah istilah yang merujuk kepada bentang dalam lempeng benua dan landas kontinen di Asia Tenggara yang merupakan dataran di atas permukaan laut ketika permukaan laut jauh lebih rendah pada zaman es terakhir. Berikut gambarnya benua Sundaland, tanah Sundaland, paparan Sundaland, Proses terbentuknya Pulau Jawa berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 50 juta tahun yang lalu hingga 65 juta tahun yang lalu. Ini terbentuknya Pulau Jawa. Secara struktural, Pulau Jawa merupakan bagian dari busur pulau di tepian lempeng daratan yang bertemu dengan kerak lempeng lautan dan bergerak ke utara di bawahnya yang lebih dikenal dengan zona subduksi. Berikut penjelasannya. Asia dan Sumatera membentuk bagian yang terintegrasi dari benua paparan Sunda. Pulau tersebut terdiri dari batuan busur vulkanik berumur Kenozoik 66 juta tahun yang lalu hingga sekarang yang terbentuk di atas kerak benua Paleozoik 570 sampai 240 juta tahun yang lalu menurut Hutchison 1989. Ini penjelasannya ya. Kalimantan bagian barat daya kemungkinan merupakan perpanjangan dari semenanjung Malaysia menurut Hartono dan Cokro Saputra. Ini kawasan Malaysia, penjelasannya bisa dibaca. Ini gambarannya. Sulawesi juga pernah menjadi perdebatan ahli geologi. Profesor John A. Calvilli merumuskan bahwa terbentuknya Pulau Sulawesi akibat tabrakan dua pulau, Sulawesi bagian timur dan Sulawesi bagian barat, antara 19 sampai 13 juta tahun yang lalu.
Penjelasannya, Kepulauan Sunda kecil, Bali sampai timur. Ukuran dari kepulauan ini menurun jika Anda berpergian dari barat ke timur melalui Kepulauan Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan Wetar. Penjelasannya, berkurangnya ukuran pulau tersebut kemungkinan merupakan refleksi dari jumlah tunjaman kerak samudera atau bagian timur Pulau Wetar berumur lebih muda, menurut Nishimura Separka 1996. Maluku bagian utara, Kepulauan Maluku tepatnya di sekitar Halmahera secara geologi berhubungan dengan bagian utara Australia atau tepian Papua. Sedangkan kepulauan sebagian selatan yang berpusat di Pulau Sera merupakan bagian sistem pemekaran kerak samudera yang terhubung dengan bagian barat laut Australia. Halmahera dimasukkan dalam pusat Pasifik luar karena kemiripan dengan bagian utara sesar Sorong, Papua, menurut D.W. dan Sukamto 1984. Pulau bahkan Obi Buru merupakan tepi keraton Australia dan Papua. Paparan sahur, ini penjelasannya. Garis ini mengikuti nama biolog Max Weber yang sekitar 1902 memperlihatkan bahwa sebaran flora fauna di kawasan ini lebih serupa dengan yang ada di benua Australia. Papua, ini penjelasannya. Setelah itulah materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.